Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi ibadah online kita akan segera dimulai. Matikan notifikasi gadget Anda dan aktifkan mode hening agar dapat berkonsentrasi selama ibadah. Mari bersama keluarga meresponi pujian dan penyembahan. Siapkan hati untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk persembahan, perpuluhan dan taburan lainnya dapat melalui rekening BCA berikut ini. Atas nama GBI Kasih Karunia Kota Mobagu. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi melalui nomor berikut ini. Gembala dan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin percaya kita semua diberkati pagi hari ini. Dan mari kita benar-benar mempersiapkan hati kita mempersiapkan hidup kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi siang hari ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau datang menyembah, memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Biarlah Bapa di sorga, Engkau jamah setiap kehidupan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu untuk menaikkan puji-pujian, untuk menaikkan penyembahan. Biarlah setiap puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan seperti dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau disenangkan. Kami percaya Bapa di sorga, kuasa salib-Mu Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami. Urapi kami yang akan melayani Engkau Tuhan, juga Engkau urapi kami jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Ya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Indahnya pelangi, amin, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Sama-sama katakan, walau badai menghadang pun bergoncang, namun Kau Tuhan, Kau yang setia menjagaku selamanya. Katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeah. Amin. Dari awal sama-sama katakan, seindahnya pelangi, Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah, Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Engkau yang setia dalam hidup kami. Kau yang setia jagaku selamanya, jagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Yeah, sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Tuhan, Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu.
hidupku. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Ada tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa.
Engkau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu Tuhan di sepanjang hidupku. Yesus Tuhan, ini segenap hati kami. Telah kami mempersembahkan penyembahan yang terbaik bagi, sebab terlalu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab oleh darah-Mu Tuhan kami diselamatkan. Untuk itu kami menyembah satu nama yang ajaib, Yesus Kristus namanya. Kami sembah Kau Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan.
yang menyelamatkan hidup kami, yang kami peringati pada hari ini. Lewat kami boleh beribadah kepada Tuhan dan kami akan melakukan perjamuan kudus, memperingati kematian Kristus satu kali untuk selama-lamanya, menebus, menyelamatkan kami dari kutuk hukum dosa. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami Tuhan, baik kami yang ada di ruangan ini maupun semua umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, di berbagai tempat di mana saja mereka yang dapat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Biarlah kuasa ibadah akan kami alami dalam hidup kami, dalam persekutuan kami dengan Tuhan, sehingga kami terus mengalami janji-janji Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Terima kasih Tuhan berfirman, Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi hamba firman-Mu untuk jadi saluran berkat bagi umat-Mu. Kami siap terima firman-Mu, kami renungkan firman-Mu, kami lakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu kekasih umat Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur di minggu yang pertama di bulan Juni. Kita masih beribadah secara online bersama dengan GB Kasih Karunia Kota Mobagu. Saudara diberkati oleh Tuhan, saya ajak kita membaca satu kebenaran firman Allah dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Alkitab mencatat demikian bunyi firman Allah. Saya baca buat kita semua. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Alkitab berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kepastian buat saya dan saudara bahwa Tuhan yang kita sembah, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah keberadaannya, eksistensinya, ya, kapasitasnya, kuasanya. Dia tidak berubah masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Dia tetap Tuhan yang maha kuasa. Dia tetap Tuhan yang maha hadir. Dia tetap Tuhan yang maha tahu dalam setiap kehidupan manusia. Di dunia ini ada begitu banyak orang mencoba untuk mengkaburkan tentang kemahakuasaan Tuhan, tentang keilahian Yesus Kristus. Sehingga jika ada di antara Bapak Ibu bisa mengikuti perkembangan, saudara bisa melihat ada orang-orang yang bukan hanya meragukan tentang keilahian Yesus, tapi mereka juga tidak percaya, tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat manusia. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita berita firman Allah yang kita dengar pada hari ini. Yesus Kristus tidak pernah berubah, kata firman Allah. Memang secara manusia dia hanya dibatasi waktu di dunia ini. Tapi Yesus Kristus dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah dalam satu kesatuan yang keilahiannya, kemahakuasaannya tidak pernah berubah. Baik waktu dia ada di surga
waktu dia turun ke dalam dunia, menjadi manusia, dan dia kembali ke surga, Alkitab berkata, dia tetap sama, tidak pernah berubah. Hari-hari ini, saya dan saudara sedang ada pada kondisi dalam perubahan. Perubahan yang terjadi hari ini, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, membuat manusia di kolong langit ini mengalami hal-hal baru dalam hidup ini. Akibat daripada COVID-19 ini, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, yang sudah berbulan-bulan lamanya, dan kita belum tahu kapan berakhirnya. Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam hidup ini. Dalam segala hal. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, sekalipun dunia hari ini berubah, situasi keadaan berubah, kondisi-kondisi di sekitar kita, bahkan keberadaan hidup kita bisa berubah dalam hidup ini, tapi ada satu kepastian iman Kristen kita bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Generasi di masa lalu, generasi hari ini, generasi masa yang akan datang. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Saya mencatat dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama tentang Kristus Yesus Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Ada banyak hal yang tidak pernah berubah dalam hidup. Dan memang Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah. Artinya dia Tuhan yang konsisten dengan firman-Nya, dengan keilahiannya, dengan kuasanya dan segalanya. Tapi pagi hari ini kita akan lihat 3 bagian firman Allah yang saya catat, yang saya temukan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, mari kita buka dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Apa kata firman Allah? Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Alkitab mencatat, saudara lihat di layar handphone saudara atau di televisi dan lain sebagainya. Saya bacakan firman Allah. Atau kita baca bersama-sama supaya iman timbul dari pendengaran firman Allah. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kepastian firman Allah bahwa Yesus tidak pernah berubah. Yang pertama dalam hal menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dari generasi masa lampau, generasi hari ini, generasi akan datang. Di kolong langit ini, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, tidak ada nama lain yang kata firman Allah yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Iman Kristen mengajarkan bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Hanya Yesus yang dapat membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Hanya Yesus yang dapat memindahkan manusia dari kebinasan kekal kepada kehidupan kekal. Kenapa? Karena Dia dari surga, Dia ada di surga, Dia datang ke dalam dunia, kemudian Dia akan bawa manusia kembali ke surga. Seorang hamba Tuhan berkata, di dunia ini ada banyak nabi. Di dunia ini ada banyak rasul. Di dunia ini ada banyak penginjil. Di dunia ini ada banyak gembala. Di dunia ini ada banyak orang hebat. Tapi hanya satu yang dapat menyelamatkan manusia. Yaitu Yesus Kristus Tuhan.
Itu sebabnya hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus untuk kembali kepada firman Allah. Bahwa waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Yesus pernah mati satu kali untuk selama-lamanya. Sekali lagi saya katakan hari ini, iman Kristen kita mengajarkan kepada kita, di bawah kolong langit ini tidak ada satu pribadi, tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, saudaraku. Ada banyak orang penting di dunia ini. Ada banyak orang hebat di dunia ini. Ada banyak orang punya nama di dunia ini. Ada banyak orang punya pengaruh di dunia ini. Tapi di antara semuanya, tidak ada satu nama yang dapat menyelamatkan manusia. Sebab Alkitab berkata, hanya jika kita mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Alkitab berkata, dengan pengakuan kita, kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, ini satu bagian di mana hal keselamatan tidak akan pernah berubah dalam hidup ini. Siapapun manusia di kolong langit ini. Sekali lagi, iman Kristen kita mengajarkan manusia di kolong langit ini hanya sementara. Dan satu waktu akan berpindah dari yang sementara kepada yang kekal. Kekal kepada kematian atau kekal kepada kehidupan. Tapi jaminannya adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bisa membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Sekali lagi, dari masa lampau, masa kini, masa akan datang, tidak ada pribadi lain yang dapat membawa manusia ke kerajaan kekal. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, kata firman Tuhan. Aku pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Ini kepastian iman Kristen. Nah, kalau begitu saudara, jika saya dan saudara yang sudah memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan, jika kita tetap tinggal di dalam kebenaran firman Allah, mari kita lihat bagian selanjutnya. Kalau Tuhan memberikan kepastian yang kekal dalam hidup saya dan saudara, mari kita lihat untuk yang sementara di dunia ini. Bagian yang kedua, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kita baca, belajar dari seorang hamba Tuhan. Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, satu pernyataan daripada seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus. Ayat yang ke-13, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Firman Allah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagian yang kedua ini, saya catat dalam firman Allah, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah sumber kekuatan dalam hidup manusia. Kalau Paulus berkata segala perkara, saudara garis bawahi, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang beri kekuatan. Hari ini perkara apa yang saudara hadapi? Taruh dengan iman kita. Semua dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Dampak daripada COVID-19 ini saudaraku, ada banyak perkara yang terjadi dalam hidup manusia. Ada banyak hal terjadi dalam hidup manusia. Ya, 1001 macam persoalan yang dialami oleh manusia, dampak daripada situasi hari ini. Tapi iman kita berkata bahwa Yesus sumber kekuatan, tidak pernah berubah. Kalau Dia menolong dari masa lampau, Dia menolong hari kemarin, Dia menolong hari ini, Dia pasti menolong hari akan datang. Paulus berkata begini saudaraku. Saya baca saudara. Kenapa Paulus bisa berkata segala perkara dapat kutanggung? Dia punya kesaksian begini. Ayat yang ke-11 dan 12 saya baca begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12. Aku tahu apa itu kekurangan.
Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus sedang berbicara tentang kehidupan lahiriah di dunia ini. Sekalipun dia seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan hebat dan luar biasa. Dia diberikan kepercayaan anugerah oleh Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan yang dipakai secara khusus oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa-bangsa yang luar biasa yang belum mengenal Tuhan di zaman itu. Tapi dalam hal kebutuhan hidup dia, saudara, ternyata Paulus juga mengalami pengalaman yang sama dengan kita manusia pada umumnya. Dia bisa lapar, ya, dia bisa mengalami kekurangan, dia bisa mengalami tidak ada dalam kelimpahan karena siklus kehidupan itu yang dialami oleh manusia. Tapi dia berkata, semua dapat dia tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada dia. Bahkan dalam hal kehidupan dia secara lahiriah, fisik dia, saudara, kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, di sana dia berkata, dengan penyakit di dalam tubuhnya, sudah dia 3 kali dia berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengangkat duri dalam daging itu. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu, sebab justru dalam kelemahanmu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu sebabnya Paulus berkata, dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam sakit, dalam kebutuhan hidup hari-hari, dia dapat tanggung karena Yesus sumber kekuatan yang tidak pernah berubah. Hari-hari ini saudara sedang menghadapi yang saya katakan dampak-dampak daripada COVID-19 ini, saudaraku. Mari baca di dalam Filipi 4 tadi ayat yang ke-11. Saya ajak saudara perhatikan di layar saudara. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya ingin bacakan pada saudara. Kita perhatikan bersama. Filipi 4 ayat yang ke-19 tadi. Ayat yang ke-11. Filipi 4 ayat yang ke-11 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Alkitab berkata, ini kata Paulus. Saya mengatakan ini bukan karena saya dalam kekurangan. Sebab saya telah belajar tetap bersukacita, baik saya memiliki banyak maupun memiliki sedikit. Kenapa dia bisa bersukacita walaupun dia ada berkelimpahan, dia berkekurangan? Karena dia terima kekuatan dari Tuhan. Orang percaya yang terima kekuatan daripada Tuhan di tengah kondisi hari ini, saudaraku, dampak situasi ini, Anda berkelimpahan, Anda berkekurangan, Anda bisa bersukacita di dalam Tuhan. Sebab sumber sukacita kita bukan tergantung kepada perkara lahiriah. Sumber sukacita jika ada suasana kerajaan Allah, Yesus hadir dan memerintah dalam hidup saya dan saudara. Hari ini kita menyaksikan dalam kehidupan nyata, ada begitu banyak orang memiliki segala-galanya, tapi tidak bisa dipergunakan. Mobil mewah hanya bisa diparkir di garasi karena ada pembatasan, ya. Dan segalanya. Bagi saya dan saudara, apapun keadaan hari ini, Yesus Kristus tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah. Dia sumber kekuatan dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Selama kita ada dalam dunia ini, jika kita percaya Yesus Kristus tidak pernah berubah, kita akan terima sumber kekuatan yang daripada Tuhan. Bagaimana Paulus menyaksikan bahwa dia telah belajar untuk mencukupkan dengan apa yang ada. Dia tetap bersukacita waktu dia sedang ada dalam hal berkelimpahan maupun dia berkekurangan. Dia ada banyak, dia ada sedikit, dia tetap bersukacita. Dengan kasih Kristus, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini jika Anda beribadah lewat live streaming ini, saya mau katakan saudaraku, dunia boleh berubah, situasi boleh berubah, tapi jangan sampai iman kita berubah kepada Tuhan. Jangan sampai pengharapan kita berubah kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah, Dia sudah menyelamatkan saya dan saudara. Itu yang saya selalu katakan, masalah terbesar dalam hidup manusia adalah manusia berurusan dengan dosa. Nah, dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan. Nah, kalau yang terbesar diselesaikan oleh Tuhan, apalagi hanya perkara dalam dunia ini.
Kita percaya Dia Tuhan yang sanggup, yang tidak pernah berubah. Kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalau Dia mampu, Dia sanggup, Dia dapat menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Dia mampu dan sanggup dapat memberikan kekuatan kepada saya dan saudara di saat kita sedang menghadapi keadaan yang sedang berubah, yang tidak menentu hari-hari ini. Belum ada satu orang di dunia ini yang dapat memprediksikan kapan berakhirnya situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Ya. Indonesia secara khusus, saudaraku, ya, pemerintah sudah memberikan arahan untuk anak-anak sekolah bisa sekolah kembali di tengah sini. Tetapi itu terjadi, ya, semacam perbincangan, ya, untuk dipikirkan kembali. Kalau dalam situasi ini anak-anak kita sekolah kembali, bagaimana dampaknya? Belum ada kepastian, belum ada, saudaraku, ya. Situasi ini masih sedang terjadi. Perubahan yang tidak bisa kita batasi sedang terjadi. Tapi saya punya keyakinan iman. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Jika kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, orang yang berharap, orang yang berlindung, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan pun diubahkan oleh situasi keadaan. Karena kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Saya catat di sini. Mari kita baca. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Apa kata firman Allah? Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, Matius 28 ayat yang ke-20. Boleh kita baca bersama, saudara di rumah, dalam ruangan ini sama-sama kita membaca firman Tuhan. 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada, garis bawahi bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Berarti Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menyertai saya dan saudara, kata firman Allah, sampai kepada akhir zaman, generasi dari zaman ke zaman berganti. Saya dan saudara ada di zaman akhir, ya. Akhir daripada zaman akhir. Saudaraku. Sebentar lagi zaman ini akan berakhir. Kita ada di hari ini yang kata firman Allah ini adalah masa-masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, dan hari-hari ini kita sedang mengalami kesukaran. Kata firman Allah, karena kesukaran orang akan mencintai diri sendiri. Di luar sana sudah begitu banyak orang menunjukkan diri, lebih mementingkan diri sendiri. Tapi bagi kita anak Tuhan, kita tetap hidup dalam kasih, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Tapi kita ada di hari-hari ini yang kata firman Allah di akhir zaman, yang dimana masa yang sukar, dan saudara diberkati oleh Tuhan. Di masa yang sukar ini ada banyak hal terjadi dalam hidup manusia. Ada begitu banyak orang yang bagaikan hari sedang jalan di lembah kekelaman. Ya, jalan di tempat-tempat yang tidak mengenakan. Jalan di situasi yang tidak memberikan rasa aman. Situasi keadaan hari-hari ini seperti sedang membuat manusia sedang berjalan di tempat, di jalan yang dia tidak inginkan. Tapi dengar baik Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya mau katakan hari ini, dimanapun kita berjalan, apapun kondisi perjalanan kita, Tuhan tetap menyertai saya dan saudara. Ada satu lagu berkata gini, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Walau kita jalan di tengah badai, penyertaan Tuhan sempurna buat saya dan saudara. Saudara ingat cerita ilustrasi seorang peselancar air? Seorang peselancar air yang mahir, yang profesional.
Semakin tinggi gelombang laut, itu semakin dia menikmati ya permainan selancar air. Tidak ada gelombang, dia tidak nikmati, saudaraku. Jika kita mau hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan akan izinkan kita ada di badai gelombang kehidupan ini. Mungkin di antara saya dan saudara yang hari ini karena situasi keadaan ini, kita hidup bagaikan di tengah gelombang yang tidak ada kepastian. Silih berganti datang dalam hidup saya dan saudara. Dalam pekerjaan menjadi gelombang, dalam rumah tangga jadi gelombang, dalam pergaulan menjadi gelombang, kebutuhan hidup menjadi gelombang. Banyak hal bagaikan gelombang dalam hidup ini yang silih berganti. Tapi dengar berita baik, firman Allah berkata, Dia gembala yang baik. Dia satu waktu dia bawa kita di padang rumput hijau, di air yang tenang, tapi di waktu yang lain dia izinkan kita ada di lembah kekelaman, tapi bersama dengan Tuhan, lembah kekelaman, lembah air mata bisa menjadi lembah yang bermata air. Kenapa? Karena dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Iman Kristen kita mengajarkan kita untuk mempercayai Yesus Kristus Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Saya bacakan buat saya dan saudara. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, yang dia pernah datang ke dalam dunia, sekarang kembali ke tempatnya semula dan dia menjadi imam besar untuk selama-lamanya, menjadi pengantara buat saya dan saudara, menjadi pensyafaat buat manusia dalam kehidupan kita di dunia ini. Pengharapan kita di dalam Tuhan, Alkitab berkata, bagaikan sau yang kuat. Sau itu jangkar, saudaraku. Mari saudara perhatikan, kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Firman Allah berkata, pengharapan yang pasti untuk diselamatkan ini merupakan sebuah jangkar yang kuat dan dapat dipercaya bagi jiwa kita, yang menghubungkan kita dengan Allah sendiri di belakang tirai kudus di surga. Jadi pengharapan kita akan Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang menyelamatkan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang menyertai kita. Pengharapan ini bagaikan jangkar yang kuat yang dilabuhkan, saudara. Alkitab memberikan gambaran kapal sebesar apapun ketika dia ditambatkan, kemudian melepaskan jangkar. Jangkar itu adalah satu kekuatan. Kapal itu tidak akan dibawa oleh arus sungai, oleh arus laut, kemana mau dibawa kapal itu. Karena ada jangkar yang begitu kuat yang tertanam di dasar laut. Iman kita, pengharapan kita di dalam Tuhan, Alkitab berkata, bagaikan jangkar sau yang kuat, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana? Di tempat Yesus ada. Kita ada di dunia hari ini, tapi iman pengharapan kita sudah dilabuhkan bagaikan jangkar sampai ke tempat kudus di mana Tuhan ada. Kalau begitu, saudaraku, Kristus yang kita sembah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pujian berkata, kalau orang lain dia tolong, saya dan saudara pasti juga ditolong oleh Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau orang lain dia tolong, kita pun akan ditolong oleh Tuhan. Dunia sedang berubah. Lingkungan kita sedang berubah. Pekerjaan kita sedang berubah.
Semuanya sedang berubah. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pengharapan kita tidak mengecewakan saya dan saudara. Kalau dia telah menyelamatkan saya dan saudara, dia mampu memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Dia dapat menyertai saya dan saudara dimanapun kita pergi dan berada. Apapun situasi yang kita alami, hari ini kita percaya firman Allah. Makanya kita akan melakukan perjamuan kudus pada hari ini, mengingat Yesus yang pernah mati. Kematian Tuhan adalah bagian daripada rencana kekal Allah. Setelah Yesus mati, bukti bahwa pintu anugerah terbuka bagi semua manusia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Dan kita semua yang ada pada pagi hari ini, kita percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kepribadiannya tidak pernah berubah. Kehadirannya tidak pernah berubah. Kemahatauannya tidak berubah. Hari ini, jika engkau percaya, engkau akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Sebab hanya Tuhan satu-satunya pertolongan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada di rumah Anda masing-masing. Anda sedang mendengarkan kebenaran firman Allah. Kuasa firman Allah tidak akan pergi dengan sia-sia. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Jika ada setiap tanah hati yang subur yang menerima setiap kebenaran firman, keadaan apapun yang engkau sedang alami hari-hari ini, Tuhan yang kita sembah, dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah pilih kasih. Dia tetap sama buat semua kita yang percaya kepadanya. Anda di rumah masing-masing siapkan roti dan anggur. Mari para orang tua dampingi anak-anak kita, arahkan, sampaikan kepada anak-anak kita. Waktu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kita sedang memperingati kematian Tuhan satu kali untuk selama-lamanya, menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Amin. Dan memberikan pintu anugerah. Amin. Untuk kita menikmati kehidupan yang kekal. Dan selama kita ada di dalam dunia ini, dia memberikan kekuatan menanggung segala pergumulan hidup. Bahkan dia menyertai kita melewati setiap perjalanan kehidupan kita. Sebab kuasa kasih-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. kuasa-Mu sanggup Tuhan. Kuasa-Mu sanggup penyembuh Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, karena salib-Mu Tuhan, Karena salib-Mu ku hidup. karena salib-Mu Karena salib-Mu ku menang. Engkau Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita yang telah menyiapkan roti dan anggur, mari pegang roti
Angkat dengan tangan kanan kita sebagai tanda kita mengakui bahwa Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Roti yang ada di tangan kita hanyalah sarana di mana kita memperingati Yesus Kristus. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki kehidupan yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Roti ini hanya sarana, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa perjamuan kudus tidak pernah berubah. Anda yang mengimani ada kuasa dalam perjamuan kudus, Anda bisa mengalami kuasa Tuhan. Yang bekerja dalam hidupmu, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup. Mari kita makan, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setelah makan, mari angkat cawan anggur ataupun yang sejenisnya yang saudara siapkan. Yesus berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Amin. Darahnya dicurahkan satu kali untuk selama-lamanya. Darah yang sangat mahal yang telah menebus hidup kita. Orang yang memperingati kematian Kristus, dia tidak akan hidup di dalam dosa. Dia tidak akan dikuasai oleh dosa, tapi dia akan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab dia mengingat dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan dan dia tidak hidup dikuasai oleh dosa lagi. Mari kita minum, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami Kami bersyukur Tuhan. bersyukur padamu. Sembah Tuhan pagi hari ini. Sembah Dia. Naikkan syukur. Sebab oleh darah Dia Tuhan tidak pernah berubah. Dia Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Kuasa perjamuan Tuhan terjadi bagi umat-umat Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus. Yang berdosa diampuni oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Buat kuasa firman-Mu. Buat kuasa perjamuan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunlah berkat Allah bagi setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Yesus yang kami sembah, kuasa-Mu, hidup-Mu, pribadi-Mu tidak pernah berubah. Kami pegang firman-Mu, Engkau menyertai kami selama-lamanya. Selama kami ada dalam kolong langit, selama ada nafas dalam hidup kami, bahkan sampai kekekalan, Engkau menyertai kami. Berkat Tuhan menjadi bagian umat-umat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan memberkati umat Tuhan. Di tengah kondisi bangsa kami sedang mengalami virus yang belum berhenti Tuhan, kami tetap berharap belas kasihan anugerah Tuhan. Buat bangsa kami, buat pemerintah kami, buat pemerintah dari pusat, presiden, wakil presiden, semua jajaran kementerian, Tuhan, para medis, Tuhan berkati, para tenaga keamanan, Polri, TNI, dan semua yang ambil bagian di dalam menangani
virus corona ini yang masih terus terjadi penyebaran di Indonesia, bahkan di Sulawesi Utara. Kami berdoa, Manado dan sekitarnya Tuhan, belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Manado dipulihkan oleh Tuhan, Manado dipulihkan oleh Tuhan, Sulawesi Utara dipulihkan. Haleluya. Kuasa Tuhan bekerja buat negeri kami, buat kota kami, buat daerah kami. Kota Mobagu, Bolmong Raya dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pegang firman-Mu. Engkau tidak pernah berubah. Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Firman-Mu berkata, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kami percaya dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Turunlah berkat Allah buat umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Kepujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Hanya Kau yang layak ku agungkan. yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau layak Umat Tuhan, kekasih Tuhan, di akhir ibadah ini mari angkat tangan-Mu dengan keyakinan iman. Terimalah berkat yang terbaik dan aminkan setiap perkataan firman menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan beri wajah Tuhan dihadapkan kepada kita supaya kita terus mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati engkau di perjalanan, diberkati bakulmu, diberkati adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati hidupmu, keluar masukmu, perbendaharaanmu diberkati oleh Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah menjadi bagian kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Dan kami keluarga besar Gereja Betel Indonesia Kasih Karunia Kota Mobagu mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan, pemirsa yang ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Saya dipercaya pujian dan penyembahan firman Tuhan dan kuasa perjamuan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi minggu depan.
Tetap semangat, tetap jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.